Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para penuntut ilmu pondok pesantren ya, Nurus Sunnah ya, pondok pesantren Nurus Sunnah, baik yang ikhwan laki-laki maupun yang akhwat, yang semoga selalu mendapatkan taufik, kemudahan, kelancaran dalam talabul ilmi, dalam belajar, mendapatkan keberkahan, kemudahan dalam menghafal pelajaran, menghafal apa yang mesti dihafal dari nususu asy-syara', nas-nas agama, baik Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, dan juga perkataan-perkataan para ulama. Semoga diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan ilmu, untuk menerapkan dalam kehidupan, baik yang ikhwan maupun akhwat. Alhamdulillah, saya Aspri Rahmat, namanya Aspri Rahmat, nama ayah Azai ya. Nama asli saya Aspri Rahmat. Aspri asisten pribadi ya kan, Aspri asisten pribadi. Aspri itu ya Aspri nama ya, cuma tadi berseloroh saja. Biasanya Aspri itu kan asisten pribadi. Di nama saya, nama lengkapnya Aspri Rahmat, Azai nama ayah ya. Kami dari Pekanbaru, Riau, Sumatera, bersama rombongan berjumpa dengan Ustadz kita, Ustadz Harith, dan dengan sebabnya kita atau saya berjumpa dengan antum dan antuna semua. Maka yang saya katakan, ahlan bi talibil ilmi, ahlan bi talib al-ilmi, selamat datang untuk para penuntut ilmu. Ucapan yang diriwayatkan dari salaf, karena talibul ilmi adalah manusia pilihan. Talibul ilm adalah manusia pilihan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka istimewa. Mereka istimewa. Mereka berbeda. Mereka adalah orang-orang yang waktu berlalu
yang waktu mereka berlalu dalam beribadah. Penuntut ilmu setiap waktu beribadah. Bangun pagi itu sudah mulai beribadah, terus nanti sampai tidur mereka beribadah. Apalagi kalau mereka berada di tempat di mana mereka melakukan talabul ilmi. Di pondok pesantren, selama di pondok beribadah. Waktu-waktu yang dilalui di pondok itu beribadah. Makanya Abu Darda dan yang lain-lainnya atau selainnya mengatakan ahlan bi talibil ilmi, selamat datang para penuntut ilmu. Saya ucapkan kepada antum dan antuna semua, karena kalian adalah orang-orang pilihan untuk mengisi kesempatan perjumpaan yang berbahagia ini. Ustadz atau saya ingin menyampaikan beberapa nasihat. Moga-moga bisa mendatangkan manfaat, bisa diambil sebagai lecutan penyemangat dalam talabul ilmi. Yang pertama yang saya memberikan nasihat untuk saya pribadi dan kita semua sebagai penuntut ilmu adalah memperbaiki niat. Apa? Memperbaiki niat. Kenapa ini yang paling kita tekankan? Karena dengan baiknya niat, maka talabul ilmi kita atau belajarnya kita menjadi ketaatan yang besar, keutamaan yang tinggi. Perbaiki niat. Bagaimana cara memperbaiki niat? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, imamun min a'immati al-madhahib, salah seorang dari imam madhab, imamu ahli sunnati wal jamaah, imam ahli sunnah wal jamaah. Imam siapa? Imam Ahmad ibn Hanbal. Ya. Ia mengatakan, perhatikan baik-baik, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un. Talabul ilmi la ya'diluhu syai'un. Kata Imam Ahmad, menuntut ilmu itu tidak tertandingi oleh apapun. Ini luar biasa. Talabul ilmi la ya'diluhu syai'. Kata siapa? Kata Imam Ahmad ibnu Hanbal, imamu ahli sunnah. Menuntut ilmu tidak tertandingi oleh apapun. Maksudnya amal soleh, amal yang sunnah. Jadi menuntut ilmu tidak tertandingi oleh amalan sunnah apapun. Apa saja amalan sunnah yang kalian ketahui? Apa amal sunnah? Sebut. Apa amalan yang sunnah? Salat sunnah. Apa lagi? Puasa sunnah. Salat sunnah contohnya apa? Salat sunnah contohnya salat rawatib,
Salat rawatib itu salat apa? Salat yang ada kaitannya dengan salat fardu, qabliyah atau ba'diyah. Zuhur berapa? Ada qabliyah berapa? Antara 4 dan 2. Zuhur ada ba'diyahnya? Ada 2 rakaat. Salat subuh ada ba'diyah? Qabliyah? Pernah Nabi meninggalkan qabliyah subuh atau rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Maka seorang penuntut ilmu harus menjaganya pula. Itu beberapa contoh dari salat sunat. Puasa, ada puasa sunat. Contohnya apa? Contoh puasa sunat? Senin, Kamis, Santa. Apa lagi? Daud. Ada puasa Daud? Ada puasa Daud? Ada? Daud itu nama siapa? Nama Nabi? Ada puasa nama Nabi? Kok ragu-ragu nih? Ada. Apa bentuknya puasa Daud? Bagaimana cara puasa Daud? Sehari puasa, sehari tidak. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Jawab, sehari puasa, sehari tidak. Sehari lagi puasa, sehari tidak. Itu puasa Nabi Daud. Apa lagi puasa sunat yang lain? Puasa Arafah, puasa sunnah. Kapan itu? Puasa Arafah kapan? Di hari Arafah. Hari Arafah kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Selain puasa Arafah, apalagi puasa sunnah? Asyura, 10 Muharram. Ya. Selain dari puasa, apalagi yang ada amalan sunnahnya? Sedekah ada? Ada sunnah. Apalagi? Baca Al-Quran sunnah? Ya. Kok ragu-ragu? Baca Al-Quran sunnah. Sunnah Nabi SAW. Apalagi? Sebut saja semua amalan yang sunnah. Semua amalan sunnah. Ternyata amalan-amalan yang sunnah tersebut tidak mampu menandingi talabul ilmi. Kata siapa tadi? Imam Ahmad bin Hanbal. Talabul ilmi la ya'diluhu syai'un. Nanti dihafal nih. Jadi cara ini teknis yang diajarkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala untuk membukakan diri kita untuk menjadi penghafal adalah ketika mendengar kata-kata apapun, apalagi kita di pesantren ini, apalagi saat belajar, ketika kita mendengar kata-kata, maka yang harus ada di hati kita adalah kita tidak mendengar kedua kalinya, harus kita hafal. Tidak ingin mendengar kedua kali dan tidak ingin minta untuk mengulangi kembali. Ustaz tolong ulangi. Tidak. Sekali pertama kita mendengar, kesiapan kita untuk menghafal itu harus ada. Nah, dari situ kita mulai cara untuk memperkuat hafalan dan memudahkan kita menghafal. Bagaimana caranya? Semua kata-kata yang kita dengar, apalagi alhamdulillah di pondok pesantren kita yang akan kita dengar yang baik-baik saja. Baik dalam belajar ataupun di luar pelajaran, harus ada keinginan untuk menghafalnya, menangkap dan mencernanya, dan kita tidak ingin menanyakan kembali karena kita tidak hafal. Maka perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal tadi apa? Talabul ilmi la ya'diluhu syai'un. Ini belum selesai. Beliau memberikan kuncinya. Idza khalusatin niyyah. Idza
khalusatin niyatu. Apabila niat ikhlas. Itu yang pertama menjadi nasihat kita tadi. Apa nasihat Ustaz tadi yang pertama? Sudah dicatat yang pertama. Apa nasihat pertama? Memperbaiki niat. Karena kesuksesan kita dalam belajar, menuntut ilmu dan dalam melakukan apapun juga adalah bergantung kepada baik atau tidaknya niat kita. Imam Ahmad tadi mengatakan itu. Menuntut ilmu adalah ibadah sunnah yang tidak tertandingi oleh amalan-amalan yang sunnah lainnya bila mana niat ikhlas. Pertanyaan, bagaimana ikhlas niat itu? Ini juga kalian harus tahu. Bagaimana mengikhlaskan niat? Bagaimana ikhlas niat dalam belajar agama, dalam talabul ilmi? Jawabannya perhatikan. Karena pertanyaan ini ditanyakan kepada Imam Ahmad. Wa kaifa ikhlasuhu? Bagaimana ikhlas nuntut ilmu? Apa jawaban Imam Ahmad? Perhatikan, dan ini yang harus ada pada setiap penuntut ilmu. Dia harus tahu bagaimana ikhlas dalam talabul ilmi. Karena itu kunci dari kesuksesan, keberhasilan dalam talabul ilmi. Kata beliau, an-tanwiyah. Ini juga belajar imla. An-tanwiyah. Bahwa tanwiyah engkau berniat raf'al jahli anka, raf'al jahli anka, an tanwiya raf'al jahli anka. Masuk itu? Hanya berapa kata? An tanwiya raf'al jahli anka. 5 kata. Mudah dihafal ini. Mudah dihafal. An tanwiya raf'al jahli anka. Belum selesai, ada sambungannya. Wa an ghairika. Wa an ghairika. Itulah cara menghadirkan ikhlas niat dalam talabul ilmi. Bahwa engkau berniat raf'a, mengangkat. Raf'a itu mengangkat. Al-jahl, artinya al-jahl. Al-jahlu apa artinya? Kebodohan. Bahwa engkau berniat mengangkat kebodohan dari dirimu. Kamu tidak menerima kalau engkau tidak tahu. Itu maksudnya. Keingintahuan tentang agama besar, makanya dia tidak akan mungkin menyia-nyiakan waktu. Setiap waktu dia akan pergunakan untuk tahu. Karena ikhlasnya niat dalam talabul ilmi adalah ketika dia berkeinginan untuk mengangkat ketidaktahuan dari dirinya tentang agama. Yang kedua, dan ini sangat penting, karena ilmu ini tidak cukup untuk diri sendiri. Yang menjadi penyempurna indahnya ilmu adalah ketika dia menyebar ke yang lain. Itulah perbedaan ahli ilmu dengan bukan ahli ilmu. Bahwa yang punya ilmu bila didapatkan olehnya dengan cara yang benar, dengan ikhlas, dia akan berpengaruh kepada orang di sekitar. Orang yang benar-benar mendapatkan ilmu dengan ikhlas, dia akan menyebarkannya. Karena dia tahu salah satu dari caranya untuk menambah ilmu adalah mengajarkan. Ilmu itu akan bertambah ketika kita belanjakan. Beda dengan harta. Harta ketika kita belanjakan dia berkurang. Ilmu ketika kita sebarkan, kita ajarkan, dia pasti bertambah. Kita runut dari awal lagi. Yang pertama yang Ustaz sampaikan tadi apa?
ucapan marhaban atau ahlan bi talibil ilmi. Dan ini ucapan bukan dari ustaz. Ini ucapan ulama-ulama dahulu, ulama salaf. Mereka sangat berbahagia berjumpa dengan penuntut ilmu. Siapapun, walau dalam tingkat usia apapun, baik yang kecil maupun yang sudah tua-tua, tetap mereka mencintai dan memuliakan penuntut ilmu. Saya teringat cerita Malik ibn al-Huwairis, sahabat Nabi. Malik ibn al-Huwairis seumuran kalian ini, radhiyallahu ta'ala an, bersama sekitar hampir 20-an dari teman-teman dari sekampungnya, ya, masuk pesantren Nabi. Ternyata ada pesantren di zaman Nabi. Dia datang, anak-anak remaja. Anak-anak remaja. Malik bin Huwairis ini yang istimewa karena dia yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi nantinya. Bersama teman-temannya datang ke Madinah, mondok di sana. Mondok juga dia. Mondok dengan Nabi sekitar hampir sebulan. Sekitar 20-an hari. Nabi SAW melihat raut wajah mereka ini tanda-tanda rindu pulang ini. Rindu pulang? Hah? Betah di pondok atau rindu pulang? Rindu pulang atau betah di pondok? Malu menjawab ya. Ustaz juga anak pondok. Rindu kita. Sahabat tadi juga mereka rindu. Nabi SAW melihat raut ini, subhanallah. Memang Nabi kita Muhammad SAW seorang pendidik yang sempurna, seorang guru yang luar biasa. Dia bukan hanya sekedar mengajarkan, mentransfer ilmu, tapi dia juga mentarbiyah, dia juga mendidik, sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengenali apa yang dibutuhkan, apa yang dirasakan oleh murid-muridnya. Dia ini tanda-tanda rindu pulang. Akhirnya Nabi SAW bertanya-tanya kepada mereka. Gimana? Ibu masih ada? Ada Ustaz. Kalau Ustaz ya. Ayah masih ada? Berapa keluarga? Berapa adik? Berapa kakak? Ya. Kalau orang yang pikirannya di rumah, pasti jawabannya tidak mungkin ditunda-tunda. Langsung dijawab karena pikirannya di rumah. Nah, itu pula yang dijawab oleh mereka. Mereka karena pikirannya di rumah, maka mereka menjawab pertanyaan Nabi itu lancar selancar-lancarnya. Karena tidak hilang di ingatan mereka keadaan di rumah. Kata Nabi SAW, ya sudah, kalian pulang saja dulu. Saya nak nyuruh kalian pulang ya. Ini murid-muridnya Nabi. Ya. Kata Nabi kepada Malik bin Huwairis, dah kalian pulang jumpa keluarga dulu. Yang luar biasa, Nabi SAW benar-benar memuliakan mereka, menghargai mereka, mengenal apa yang mereka butuhkan. Ya. Dan itulah penuntut ilmu. Sehingga murid-murid Nabi, para sahabat, para tabi'in, mereka mengenal hak-hak penuntut ilmu. Yang kedua, yang saya sampaikan tadi apa? Nasihat pertama. Apa? Memperbaiki niat. Kenapa kita harus perbaiki niat? Niat ini bukan hanya sekadar untuk belajar agama saja kita harus perbaiki. Untuk semua ketaatan kita, ibadah kita, kita harus perbaiki niat. Tetapi karena kita berhadapan dengan penuntut ilmu, maka dalam talabul ilmi yang harus kita jaga adalah niat. Kita perbaiki niat. Kita nukilkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal tadi, bahwa menuntut ilmu ini ibadah sunnah yang termulia, tidak tertandingi oleh amalan sunnah yang lain, baik maliyah atau badaniyah. Amal badaniyah atau maliyah. Yang kedua, apa yang dinasihati oleh para ulama dahulu, ya, kesungguh-sungguhan, al-jid wal ijtihad, ya, bersungguh-sungguh belajar. Bersungguh-sungguh ini dengan maknanya, ya, bersungguh-sungguh belajar. Dan ukuran kesungguhan, perhatikan,
ukuran kesungguhan seseorang belajar itu kembali kepada kecintaannya terhadap ilmu. Ukuran kesungguhan seseorang dalam belajar kembali kepada kecintaannya kepada ilmu. Bila kecintaannya kepada ilmu besar, maka kesungguhannya otomatis akan besar. Makanya tidak asing, tidak aneh bila kita membaca riwayat perjalanan talabul ilmi para ulama dahulu, terutama ulama hadis. Mereka melakukan perjalanan berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain itu bukan 1-2 kilo, puluhan ribu mil. Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala keluar dari negerinya Bukhara ketika masih belasan tahun usianya, kemudian berpindah dari satu negeri, terus menambah guru, mengumpulkan hadis, menghafalnya, terus menempuh perjalanan puluhan ribu mil sampai pulang kembali sudah ke kampung halamannya sudah dewasa. Bertahun-tahun dia meninggalkan kampung halamannya dan pulang dia sudah dewasa. Bayangkan bagaimana mereka benar-benar mencintai ilmu. Bahkan Al-Imam Ahmad sebagaimana diceritakan oleh Abdurrahman ibn Abi Hatim di awal kitabnya Al-Jarh wa Ta'dil. Ada kitab tentang ulama-ulama hadis, penilaian para ulama hadis. Di muqaddimahnya Abdurrahman bin Abi Hatim bercerita tentang ayahnya Abu Hatim dan kawan-kawannya dalam belajar agama. Ia menceritakan bahwa suatu ketika mereka lewat di pasar, ini berpindah dari guru ke guru. Lewat di pasar nampak ikan besar. Orang jual ikan. Mereka tergiur selera mereka untuk membeli. Ini enak kalau dibakar ini. Akhirnya mereka beli. Mereka beli dan dibawa ikan pulang. Kemudian sebelum mereka menyelesaikan membakarnya, ya, tiba-tiba jadwal berguru ke guru yang lain tiba. Akhirnya mereka tinggalkan sampai nanti ikan itu membusuk dan mereka tidak sempat mengurusinya. Padahal untuk perut. Jadi nasihat Ustaz yang kedua adalah apa? Bersungguh-sungguh belajar dan cintailah ilmu. Karena kesungguhan kita belajar disebabkan oleh cinta kita kepada ilmu. Yang ketiga, terakhir adalah memohon berdoa. Ringkas ya, berdoa memohon kepada Allah, minta kepada Allah ilmu. Nabi SAW setiap hari setelah zikir subuh, kemudian dia zikir pagi. Di antara doa yang dibaca setiap hari oleh Nabi adalah, ada yang tahu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Intinya ikhlas, perbaiki niat, bersungguh-sungguh belajar. Catatannya adalah cintai ilmu. Seukuran besarnya cinta kita kepada ilmu, sebegitulah kesungguh-sungguhan kita mendapatkannya, mencarinya. Yang ketiga adalah meminta kepada Allah, karena ilmu itu taufik, ilmu itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah pahamkan agama. Jangan lupa berdoa. Selalu meminta sebelum belajar, sebelum membaca buku, sebelum menghafal, minta kepada Allah ilmu. Minta kepada Allah ilmu. Ya Allah ajarkan. Ya muallima Ibrahim allimni. Wa ya mufahhima Sulaiman fahimni. Minta kepahaman, minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keterbatasan waktu, itulah nasihat untuk Ustaz, untuk kalian semua, dan Ustaz berdoa semoga Allah memberikan kalian taufik, kemudahan, kelancaran